قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Kaum muslimin rahimakumullah, musibah yang menimpa kemanusiaan seluruh dunia mengingatkan kita dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian semua pada satu azab dari Allah yang Allah turunkan kepada orang-orang zalim di antara mereka, namun semuanya kebagian. Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Musibah apapun yang menimpa kalian semua adalah karena sebab dosa-dosa yang kalian lakukan. Oleh karena itu para ulama membiasakan doa yang diajarkan Rasulullah. Allahumma la tu'adzibna bima fa'ala as-sufaha'u minna wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna fi. Ya Allah, jangan kau azab kami karena dosa sebagian bodoh di antara kami. Jangan kau azab kami yang menghamba kepadamu, yang berusaha untuk menjadi orang baik di hadapanmu, karena engkau benci terhadap sebagian di antara kami yang mendustakan ayat-ayatmu, yang melanggar perintahmu. Dan jangan kau kuasakan atas diri kami orang yang tidak takut kepadamu dan tidak mencintai kami. Terlebih jika engkau memberikan musibah pada kami, jangan sampai ada pemimpin yang justru menikmati kehidupan seperti ini. Ya Allah, singkirkan pemimpin yang seperti itu dari kami. Jangan kau kuasakan, jangan kau teruskan kekuasaan orang yang tidak takut kepadamu dan tidak mencintai rakyatnya di negeri ini, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah ini saya ingin berwasiat kepada diri saya dan kita semua. Mari kita sambut dengan penuh kebahagiaan datangnya Ramadan, bulan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalnya adalah rahmah, pertengahannya adalah magfirah, dan ujungnya adalah itqum minan nar. Tidak ada kegundahan dan rasa takut sedikit pun tentang kehidupan dunia. Makhluk Allah yang bernama corona itu ada dalam genggaman Allah. Siapa yang mati oleh corona sudah ada catatannya. Tanpa ada corona pun kematian tetap menjemput kita. Tak perlu takut dengan kematian karena sekarang sedang ada corona. Kematiannya itu pasti datangnya dan tidak bisa ditawar maju atau lebih mundur. Yang harus kita khawatirkan adalah dikala ajal menjemput kita, Israel mencabut nyawa kita, kita sedang berbuat zalim. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, saya sampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala yang tadi saya bacakan dalam muqaddimah khutbah, bahwa Al-Quran, kata Allah, diwariskan kepada orang-orang yang mengimaninya, namun mereka terbagi pada 3 kelas. Kelas yang pertama, zalimun li nafsih. Mereka beriman kepada Al-Quran tapi zalim, tidak mau menggunakan ayat-ayat Quran itu. Siapa mereka ini dalam kondisi sedang musibah? Mereka yang tidak yakin bahwa musibah ini adalah azab dari Allah kepada orang yang berbuat dosa dan rahmat dari Allah untuk mereka yang selama ini telah beriman dan bertakwa kepadanya. Karena ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taun yang Allah turunkan pada kalian
adalah azab bagi mereka-mereka yang kafir, yang ingkar kepada Allah selama ini, dan rahmat bagi kalian. Siapa yang menetap di rumahnya dan dia sabar dengan apa yang sedang terjadi, menghindari jangan sampai tertular, maka dia seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Dan barang siapa yang harus meninggal karena corona, karena taun, meninggalnya adalah meninggal kesyahidan. Tidak ada cita-cita yang lebih hebat dibanding dengan mati dalam keadaan syahid di jalan Allah. Namun kaum muslimin rahimakumullah, orang-orang yang zalim tidak meyakini itu, sehingga kemudian dia memanfaatkan musibah ini untuk kepentingan dirinya. Orang-orang yang zalim tidak yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang menegur mereka, sehingga mereka tetap dalam berbuat dosa, dan bahkan semakin menjadi-jadi dosanya, memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, mencuri di tengah Covid, korupsi dana Covid adalah ciri orang-orang zalim pada dirinya dan zalim pada manusia, dan tidak ada tempat untuk mereka kecuali neraka Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Kelas kedua bagi mereka yang mengimani iman adalah muqtasidun. Mereka yang ada dalam kesederhanaan, tengah-tengah. Yang dilarang dia tinggalkan, yang diperintahkan ia kerjakan. Kaum muslimin rahimakumullah, perintah dan larangan itu ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, lalu kemudian difatwakan oleh para ulama. Jangan kemudian kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keringanan kepada kita di musim musibah seperti ini. Ulama telah memberikan fatwanya bagaimana tata cara ibadah di saat mewabah seperti ini. Dia muqtasidun, mengikuti komitmen dengan tata aturan. Yang diharamkan ia tinggalkan, yang diwajibkan tetap ia laksanakan. Yang dahsyat, yang hebat adalah sabiqum bil khairat. Mereka yang melaju menuju kebaikan-kebaikan. Dia semakin dekat dengan Allah. Di tengah musibah ini semakin banyak munajatnya kepada Allah, semakin sering tahajudnya, semakin sering duhanya. Ke masjid memang dilarang di tengah yang daerah merah, tapi yang belum merah dipersilahkan untuk sholat, tetap sholat berjamaah dengan tata aturan yang dibuat sedemikian rupa, jangan sampai tertular atau menularkan. Yang sakit wajib di rumah, yang jelas-jelas sakit wajib di rumah. Ini aturannya seperti itu. Mereka yang sabiqum bil khairat tetap berjamaah ke masjid dengan menjaga kehati-hatian, tetap sholat Jum'ah walaupun ada rukhsah untuk tidak. Kaum muslimin rahimakumullah, yang sabiqum bil khairat, dia memanfaatkan hari ini, kesempatan seperti ini untuk melaksanakan firman Allah, au it'amul fi yaumin dzi masghobah, memberi makan orang lain yang sedang dalam kesulitan. Bagi orang-orang yang sabiqum bil khairat, ini adalah kesempatan saya memanen surga dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat kemarin saya memberi sepiring nasi kepada saudara saya mungkin tidak begitu berharga, tapi sekarang sepiring nasi bagi mereka yang sudah tidak punya pekerjaan adalah sesuatu yang sangat mahal dan sangat berharga. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita manfaatkan Ramadan yang sedang akan memasuki kita. Hanya tinggal Jumat yang akan datang. Persiapkan diri kita bagaimana caranya kita menuai hikmah, menuai rahmat sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Rasulullah SAW mengatakan cukup ini buat menggembirakan kita. Siapa yang beramal perbuatan-perbuatan sunnah di bulan Ramadan, seperti dia melakukan pahalanya, seperti dia melakukannya di bulan-bulan, melakukan kewajiban di bulan-bulan yang lain. Salat duha, sedekah sunnah di bulan Ramadan nanti sama dengan pahala salat wajib dan sedekah wajib. Dan barang siapa yang melaksanakan kewajiban di bulan Ramadan,
maka pahalanya ditingkatkan sampai 70 kali lipat sebagaimana yang Allah kehendaki. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi amanat saya, mari bulan Ramadan ini adalah bulan siam, bulan qiyam, bukan bulan niyam wa ta'am. Bulan Ramadan adalah untuk puasa dan munajat, salat pada Allah, bukan memperbanyak tidur dan makan. Mari kita panen rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah siapkan. Mari kita renungi betapa banyak dosa yang harus kita taubati selama bulan Ramadan. Seperti yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melewati Ramadan tapi dosanya belum diampuni oleh Allah, dia adalah orang yang paling merugi. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan lebih bisa meningkatkan amal soleh kita. Jangan sampai terhalang oleh musibah mewabah yang sekarang sedang ada untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Allah Subhanahu wa taala akan menyertai kita. In tansurullaha yansurkum. Bila kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba jika hamba itu masih mau menolong saudaranya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Mari kita munajat pada Allah Subhanahu wa taala, memohon, beristighfar. Allahumma amin ya mujibas sa'ilin ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah berbuat zalim padamu ya Allah. Al-Qur'an-Mu masih belum kami laksanakan di rumah kami, di masyarakat kami, apalagi di negara kami ya Allah. Anugerahkan kami ya Allah kepala keluarga yang membawa keluarganya menuju syariat-Mu. Anugerahkan kami kepada kami ya Allah tokoh-tokoh masyarakat yang bisa menerapkan syiar agama-Mu di masyarakatnya ya Allah. Anugerahkan pada kami pemimpin-pemimpin, wakil-wakil rakyat yang mau menerapkan syariat-Mu di negeri ini ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami telah menantang perang kepadamu ya Allah dengan dihalalkannya riba di negeri ini ya Allah. Ampuni pemimpin-pemimpin kami yang belum mau menghilangkan riba di negeri ini ya Allah ya Rabbal Alamin. Gantikan mereka dengan orang-orang soleh yang memimpin kami menegakkan syariat-Mu di negeri ini ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma la tu'azzibna bi dzunubina ya Allah, jangan Kau siksa kami karena dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa pemimpin kami ya Allah. Allahumma adfa'anna al-balaa wal waba'a wal ghalaa wal fitan wal qaran wal mihan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma adfa'anna al-balaa wal ghalaa wal waba'a wal fitan wal qaran wal mihan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma ja'alna wal muslimin fi ridhaka ya arhamar rahimin. Allahumma ballighna Ramadan salimin mutmainin. Allahumma ballighna Ramadan salimin mutmainin. Allahumma ballighna Ramadan salimin mutmainin. Allahumma rahamna warham ummat Muhammad. Allahumma rahamna ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansurna wal muslimin wa ansuril mujahidin fi kulli makan ya arhamar rahimin wa ansuril mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan ya akramar akramin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik khususan di Ramadan ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Allahumma aminna wa amin fi awtanina wa awtanil muslimin. Allahumma aminna wa amin awtanina wa awtanal muslimin. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wa ahliqil kafaratal musyrikin wa ali kalimata ila yaumiddin. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa radhiyallahu an sahabati Rasulillah ajma'in.